Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara webinar IKUM bertema Boost Your Competencies on the First Job yang diselenggarakan tentunya oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang IKUM. Para hadirin sekalian, mengawali kegiatan webinar kita pada siang hari ini dengan hormat saya mengundang Ibu Sekjen Pengurus Pusat IKUM untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari. Pada siang hari ini, semangatnya masih pagi nih, makanya saya terus saja ingin pagi ya. Kepada Ibu Dera Fatmawati kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka upskilling dengan mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang. Sukses di dunia kerja atau sukses di dalam perjalanan karir pasti menjadi keinginan semua orang, terutama bagi yang baru saja lulus kuliah atau fresh graduate. Namun dalam mencapai titik tersebut tentu diperlukan jerih payah. Selain memerlukan tekad yang besar, kemampuan dan keahlian juga menjadi bekal kuat untuk meraih hasil yang maksimal. Kompetensi yang standar tidak menjamin dapat memenangkan pesaing kerja, apalagi di bawah standar. Hal lain yang tak kalah penting adalah soft skill yang terkait dengan pembentukan karakter dan etos kerja. Itulah sebabnya membangun dan mengembangkan kemampuan diri sangatlah penting. Makin baik diri Anda terbangun, makin baik pula peluang karir yang akan diperoleh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Reski kami persilahkan. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, gimana? Sehat-sehat? Di sini saya ada beberapa faktor-faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama, finansial. Yang kedua, keahlian dalam bidangnya, networking, dan soft skill. Finansial itu saya pikir hanya 10% gitu ya. Kenapa? Karena bukan satu hal utama ketika kita berhasil di dunia kerja karena mungkin udah punya modal duluan gitu ya, modal finansial enggak. Tapi yang penting itu adalah networking kita dan juga soft skill. Networking dimulai dari kalau kita di kampus itu punya ikut organisasi misalkan gitu ya, dan akan sangat nanti terasa pada saat teman-teman ini kerja. Kenapa? Salah satu hal yang penting bagaimana kita bisa punya solusi ya, punya solusi dalam permasalahan, kemudian bagaimana mengelola emosi kita, seperti itu sih harapan saya. Kemudian networking kita pada saat di organisasi itu sudah sangat berkembang juga. Bagaimana kita bisa memulai dengan orang yang baru dan sebagainya, dan di organisasi itu sangat diajarkan. Soft skill, nah soft skill juga 40% nih sangat diperlukan karena hard skill oke, kita punya hard skill, tapi soft skill kita itu yang akan lebih menyatukan. Kompetensi saya ada 7 kompetensi yang mungkin teman-teman nanti bisa gali lagi dalam dirinya, ya dalam diri masing-masing. Itu planning, organizing, kemudian inisiatif, komitmen, teamwork, flexibility, effective communication, dan yang terakhir adalah relationship building. Planning, di sini ada time management, task priority, kemudian produktif apa sibuk aja sih gitu loh. Jadi kadang orang-orang tuh beda antara lagi sibuk gitu, sibuk belum tentu produktif mungkin gitu ya. Terus no tango,
tango, jam 4 pulang tank gitu, atau jam 5 pulang tango pergi. Nah, inisiatif itu saya ada beberapa poin di sini, kita lanjut aja. Yang pertama, komitmen. Di sini saya punya 4 poin di dalam komitmen. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan tempat saya sampaikan kepada Bu Erlin. Silahkan Bu Erlin. Ya, terima kasih banyak Ibu Leli. Sebelumnya mungkin mohon izin untuk share screen. Saya bisa share screen sendiri kan ya? Baik. Mungkin selanjutnya saya ingin tebak-tebakan berhadiah gitu ya. Menurut teman-teman gitu. Kenapa sih tenaga kerja di Indonesia gitu ya, atau employee karyawan yang ada di Indonesia ini yang notabene sebenarnya harusnya dihiasi oleh teman-teman dari level sarjana yang gen milenial dan juga gen Z gitu ya, tapi ternyata peningkatan tenaga kerjanya untuk level sarjana ini masih rendah. Mungkin pasti teman-teman di sini punya feel gitu, kenapa sih kok teman-teman sarjana ini banyak banget yang kemudian mungkin masa tunggu bekerjanya lumayan lama gitu ya. Gitu. Nah, kurang lebih ini ada 5 hal gitu ya yang nanti akan kita jelaskan bersama-sama dan sambil kita telisik gitu ya. Kira-kira harusnya kayak gimana sih gitu ya. Oke, next. Oke, yang pertama adalah list preparation gitu. Jadi banyak sekali ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk gitu ya teman-teman. Jadi ini hanya alasan bahwa kenapa sih gitu beberapa teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang ada di level sarjana ini kemudian cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Ternyata mereka kurang persiapan gitu. Kurang persiapannya itu apa aja sih gitu. Banyak banget nih kita temuin gitu ya kalau teman-teman HR recruitment sekarang ini lagi ngumpul gitu ya. Sering banget teman-teman ini tuh kurang fokus terhadap diri sendiri gitu. Nah, ini tadi yang mungkin saya sempat singgung gitu ya, bahwa banyak banget teman-teman yang kemudian kurang memahami diri teman-temannya sendiri gitu saat ingin melamar bekerja gitu. Padahal sebenarnya banyak banget hal-hal yang atau tools gitu ya yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah yang paling simpel aja gitu ya. Tahu sebenarnya kecenderungan atau preferensi dari sikap teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Ini juga bisa loh digunakan dari MBTI test gitu. Yang mana ini tes personality ini udah common banget ya gitu dipakai oleh beberapa perusahaan juga gitu, dan ini cukup memudahkan teman-teman untuk bisa mengetahui sebenarnya teman-teman itu orangnya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya sini masih ada yang bingung gitu ya. Jangan lupa juga untuk explore diri teman-teman sendiri gitu ya. Seperti yang tadi udah sempat saya singgung juga, jadi perbanyak mengikuti kegiatan organisasi gitu, terlibat dalam kegiatan-kegiatan volunteer, melakukan kegiatan part-time gitu, dan itu akan lebih membuat teman-teman tuh jadi lebih clear gitu ya visinya untuk bekerja itu apa, dan itu adalah start awal untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Karena gimana caranya istilahnya HR ini yang nggak tahu kita gitu bisa yakin untuk nge-hire kita gitu kalau misalnya kita sendiri nggak yakin sama diri kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin dipersiapkan gitu, dan benar-benar dicari gitu minatnya tuh apa. Melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat sebagai tanda terima kasih dari kami kepada Ibu Fatmawati. Kami persilahkan Ibu, silahkan. Tiba saatnya saya akan menyampaikan penghargaan secara tulus dari IKUM. Para hadirin sekalian, saya Leli Wijayanti sebagai MC dan moderator undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dalam memandu acara. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar IKUM kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.